kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita juga tidak banyak ya di pagi hari ini, kita akan langsung saja memulai forum kita pada kesempatan pagi hari ini. Marilah forum kita pagi hari ini kita buka dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi mengawali acara kita menjadi lebih berkah dan juga memperlancar acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Langsung saja waktu saya serahkan kepada Ustadz Yon Hendri. Ustadz Yon Hendri, beliau adalah founder dari Pejuang Wakaf, founder dari Sekolah Wakaf, founder dari Wakaf Mulia, dan beliau juga sebagai pengawas ya di Wakaf Mulia Institute. Kepada Ustadz Yon Hendri kami persilakan. Silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Bu Isna. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man nahaja nahjahu wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Wa radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imaman wa hukma. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alif baina qulubina. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, pertama berupa kesempatan untuk bisa hidup setelah kita tidur, bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita bisa memasuki pagi melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid kita masing-masing. Kemudian juga kesempatan untuk bisa hadir pada kajian Kasturi Wangi, ya, kajian setelah sholat subuh rutin ya, dengan temanya wakaf anugerah untuk negeri Indonesia. Kemudian juga nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan ini juga merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat hidayah. Allah Subhanahu wa taala berikan pencerahan dan hidayah kepada kita sehingga sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa pada batasan-batasan tertentu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kemudian kita melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kemudian kita mengikuti yang benar, kemudian meninggalkan yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang bermudarat. Ya. Kemudian kita memperbanyak hal-hal yang bermanfaat, kemudian mengurangi sejauh mungkin hal-hal yang mudarat, mana yang taat dan mana yang maksiat.
mana yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kita mencintainya, suka kepada ketaatan itu, dan mana yang merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjauhinya dan hijrah dari dia. Karena Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidayah ini sangat penting sekali ya. Karena tidak sedikit orang yang secara akademik pendidikannya sangat tinggi sekali, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan rahmat pada dia berupa hidayah, sehingga dia tidak tahu mana yang taat, mana yang maksiat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Bila dikatakan kepada mereka jangan merusak di muka bumi ini, mereka mengklaim kami ini melakukan perbaikan. Ketahuilah sesungguhnya mereka merusak, tetapi mereka tidak merasa. Kenapa tidak merasa ini? Ya, bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala tidak curahkan rahmat dan inayah pada mereka. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk daripada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada hamba-hamba yang dicintainya, khususnya di masa sahabat Rasulullah, di masa hidup Rasulullah SAW, yaitu ketika surat 3 ayat 92 ini turun. Ya. Ketika surat 3, surat Al-Imran ayat 92 ini turun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Sekali-kali tidak akan tanalu kalian mencapai albir. Nah, secara bahasa albir ini barro ya birru, birran ya. Kita sering berdoa wa tawaffana ma'al abrar. Dan wafatkanlah kami bersama abror. Abror ini secara terlek, secara bahasa itu dipahami adalah orang-orang yang cinta terhadap perbuatan-perbuatan baik, yang suka melakukan perbuatan baik. Dalam surah Al-Mutaffifin, al-abrar di sini berlawanan dengan al-fujjar. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kan itu kan. Orang-orang yang selalu berbuat kebaikan itu berada dalam kenikmatan, itu surga, dan orang-orang yang suka berbuat dosa ya, dia berada di dalam jahim, neraka jahim. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, An-Nakhai itu menyebut albir di sini itu al-jannah. Ada juga yang menyebutkan sebagai kesempurnaan amal soleh. Artinya amal soleh itu sangat banyak sekali, ya, sangat banyak sekali. Nah, yang untuk menyempurnakan amal soleh itu atau amal soleh yang sempurna, ya, itu disebut dengan albir. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan sekali-kali tidak akan kalian mencapai albir sehingga kalian menginfakkan dari apa saja yang kalian cintai. Dari apa saja di sini artinya mimma razaqnakum tuhibbun. Dari apa saja kami tunfikuna ma tuhibbun mimma razaqnakum. Kira-kira begitu. Sehingga kalian menginfakkan dari apa saja yang kalian cintai dari yang kami rezekikan kepada kalian. Nah, di dalam surat 63 ayat 9 mimma tuhibbun itu disebut sebagai amwalukum wa auladukum. Ya. Amwalukum
wa auladukum. Artinya aset, ya, aset-aset dan anak cucu. Ya. Dan apa saja yang kalian infakkan dari hal tersebut, sesuatu yang kalian infakkan dari sesuatu itu, maka sungguh Allah terhadapnya maha mengetahui. Jadi seperti yang kita ketahui ketika ayat ini turun, ya, yang menarik para sahabat itu adalah kata albir itu. Ya. Albir. Sekali-kali kalian tidak akan bisa mencapai puncak albir, kesempurnaan amal saleh, ya, amal saleh yang sempurna, sehingga kalian menginfakkan dan seterusnya. Nah, kita kenal ada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu langsung datang pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa kebun kurma beliau yang ada di Khaybar yang jumlah lahannya itu 70.000. Ya jumlah pohonnya itu ada 70.000 batang pohon kurma. Itu menjadi aset yang paling dicintai dan minta kepada Rasulullah SAW petunjuk saran apa yang harus beliau lakukan untuk mencapai albir itu tadi. Nah, Rasulullah SAW katakan, wakafkan ya Umar insyi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta bi samariha. Itu juga Abu Talha Al-Ansari, ya. Abu Talha Al-Ansari, sahabat Rasulullah SAW yang asetnya itu terbatas, juga datang kepada Rasulullah SAW menyampaikan punya kebun satu-satunya di Bayruha, gitu kan. Kemudian juga ingin mencapai albir itu tadi. Nah, kalau gitu nih saya ini kan kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW dikembalikan kepada Abu Talha untuk diurusin, ya, untuk diurusin sehingga dia produktif menghasilkan, kemudian hasilnya itu ij'alha fi fuqara'i qarabat. Jadikan penerima manfaatnya itu adalah fakir miskin. Nah, yang menarik adalah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, albir di sini, ya. Albir di sini. Mengapa para sahabat itu begitu antusias, ya, berlomba-lomba. Semuanya itu secara transparan, ya, terus terang itu menyampaikan kepada Rasulullah SAW aset-aset yang dimiliki, ya. Kemudian dari aset-aset yang dimiliki itu menyampaikan ini yang paling saya cintai dengan berbagai macam alasan. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan alasan inilah yang paling mahal. Ya, karena 70.000 batang ya pohon kurma, ya. Saya tak pernah mendapatkan lahan seluas kebun kurma yang ada di Khaybar ini. Nah, kalau ini kan dari sisi apa namanya fisiknya, ya. Kemudian kalau Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu itu menjadikan Bayruha ini sesuatu yang paling dicintai karena dia menghadap Masjid Nabawi, kemudian sering dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Jadi sesuatu yang dicintai itu bisa jadi dari kuantitasnya, bisa jadi dari kualitasnya, bisa jadi dari wujudnya, bisa jadi dari maknawiyahnya. Ya. Mungkin kalau luasnya tidak seluas kebun kurmanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tapi karena dia menghadap ke Masjid Nabawi, ya. Kemudian apa namanya? Dia sering dikunjungi oleh Rasulullah SAW, dimasuki oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sering meminum dari sumber mata air yang ada di sana. Nah, jadi kata-kata albir di sini, ya, kata-kata albir di sini itu menjadikan para sahabat ini terbuka. Nah, setelah terbuka, transparan, kemudian termotivasi, antusiasme amat sangat tinggi sekali. Sampai seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga menyampaikan punya aset di mana-mana. Kemudian punya anak 4 orang perempuan, ya. Semuanya perempuan dan semua sudah menikah, sudah berkecukupan. Ingin menginikan, mewakafkan semua apa namanya semua aset yang dimiliki. Rasulullah SAW katakan jangan terus banyakkan sepertiga saja.
Nah, yang menarik itu adalah albir. Nah, kalau kita perhatikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, albir di sini, albir yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam surat 3 ayat 92 adalah laisal birra an tuwallu wujuh qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa minas sabil, ya. Kemudian wa minas sabil wasailin wa fir riqab wa qamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Jadi ternyata Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antusiasme yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ridwanullah alaihim itu tadi ketika surat 3 ayat 92 itu turun, ya, itu bukan hanya sebatas bukan hanya sebatas untuk mencapai kesempurnaan amal soleh, ya. Bukan hanya sebatas mencapai kesempurnaan amal soleh, bukan hanya sebatas untuk menyempurnakan kebajikan, ya. Tetapi ternyata itu semacam pembuktian diri. Nah, semacam pembuktian diri. Ya. Jadi Allah katakan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke timur dan ke barat. Ya. Itu tidak dikatakan albir. Tetapi albir itu adalah siapa saja. Nah, ini dia. Man amana billah. Nah, siapa saja yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaika, dan para malaikat, wal kitab, dan Al-Quranul Karim, wan nabiyyin, para nabi, kemudian wa atal mal ala hubbihi, ata yu'ti, itu artinya memberikan, ya, memberikan harta yang paling dia cintai, atau memberikan harta berdasarkan kecintaannya. Berdasarkan kecintaannya, ala hubbihi, zawil kurba, kepada siapa? Kepada kerabat, wal yatama, anak yatim, wal masakin, ya, orang-orang miskin, wa ibnas sabil, ya, ibnu sabil, wasailin, sailin, as-sailin dengan al-mahrumin, ya. Ini ada dua istilah, ya, dalam surah Az-Zariyat, is-sailin wal mahrum. Di dalam surah Az-Zariyat itu orang yang meminta-minta itu dibagi dua, ya. Orang yang membutuhkan itu dibagi dua. As-sailin di sini adalah orang yang membutuhkan, kemudian dia menunjukkan dia itu butuh dengan cara apa? Meminta. Wal mahrum, dia butuh, ya, tetapi dia menjaga izzahnya, sehingga dia tidak menunjukkan, tidak sampai meminta-minta. Mungkin dia ngasih kode gitu kan, ngasih kode dengan bahasa-bahasa sindiran dan seterusnya. Wa fi riqab ini hamba sahaya. Kemudian wa aqamas shalah, mendirikan salat, wa tazakah, kemudian menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, memenuhi janjinya apabila dia berjanji, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, jadi ini menarik, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa akar daripada albir, dasar daripada albir, ya, adalah man amana billah wal yaumil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin, dan seterusnya, ya. Akarnya itu ternyata iman. Kalau di surat 3 ayat 92,
hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan atau mewakafkan dari apa saja yang kalian cintai. Ya. Ternyata untuk mewakafkan, ya, menginfakkan, memberi, menyedekahkan dari apa saja dari aset-aset yang kita cintai, itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Antusiasme para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu ternyata ada fondasinya, ada dasarnya. Nah, kalau kita perhatikan ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, harta benda wakaf yang langgeng hingga saat ini, ya, yang langgeng hingga saat ini, sampai berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, ya, sampai berabad-abad, ya. Nah, ternyata dasarnya itu, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 ini. Walakinnal bir man amana, adalah albir yang mana kata Allah Subhanahu Wa Taala dasarnya itu adalah man amana billah wal yaumil akhir. Nah, ini menarik untuk kita semuanya, ya. Man amana, ya. Man amana billah. Jadi kalau kita perhatikan amana yu'minu, ya, itu asal katanya amina ya'manu. Kemudian ditambahkan hamzah, ya. Hamzah pada faul fi'linya. Pada awal kalimat, awal kata kerja. Amina ya'manu ditambah hamzah menjadi a'mana yu'minu. Karena dua hamzah berdekatan sehingga dia diganti menjadi panjang, amana yu'minu, ya. Kemudian kata kerjanya, kata bendanya apa, kata masdarnya itu apa? Iman, ya. Al-iman. Kalau amina ya'manu, amnan, itu artinya aman, nah, aman, tenang, tentram, itu kan. Tapi kalau ditambah hamzah di depannya amana yu'minu, itu artinya mendatangkan keamanan, mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman, ya. Sehingga itu disebutkan juga al-mu'minu man amina ghairuhu. Al-mu'minu man amina ghairuhu minhu wa min lisanihi wa min yadi. Sama dengan salima yaslamu, itu kan selamat, ya. Kemudian muslim itu karena ada tambahan hamzah di depannya. Aslama yuslimu islam, ya. Muslim itu man salima ghairuhu min lisanihi wa min yadihi. Mukmin gitu juga, man amina ghairuhu. Jadi orang beriman itu siapa yang selamat selainnya, ya, karena kehadiran dia, karena peran dan fungsinya, ya. Karena dia berkata min lisanihi, karena lisannya, wa min yadihi, karena perbuatannya. Jadi secara ini kita dapat pahami bahwanya orang beriman itu dia harus pro kepada kebaikan, ya. Dia harus penggerak kebajikan, ya. Penghalang untuk segala keburukan, ketidakbenaran, kemudaratan, dan seterusnya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, ini bisa kita perhatikan begini. Itu kalau secara bahasa, ya. Nah, kalau kita perhatikan secara istilah, ya, kita perhatikan secara istilah, ulama bersepakat bahwa iman itu tangganya pertama tasdik, kemudian yang kedua takrir, yang ketiga aman, ya. Tasdik di sini asal katanya sodako yas, kemudian ditambah tad'if pada ainul fi'li menjadi saddaqa yusaddiqu, tasdiqan,
tasdiqatan, tisdakan, tasdakan, musaddakan, dan seterusnya ya. Jadi sodako yusodiku itu artinya membenarkan. Karena sodako itu benar. Kemudian sodako membenarkan. Nah, membenarkan dengan apa? Apakah dengan lisan? Tidak. At-tasdik itu amalun qalbi. Itu adalah perbuatan hati. Sehingga tangga pertama daripada iman. Jika kita katakan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat, itu artinya kita di hati dahulu. Ya. Tasdiq, at-tasdiqu bil qalbi. Kita benarkan, ya. Kita yakini, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala wujud. Bahwa Allah Subhanahu wa taala makhluk dan seterusnya. Nah, ya. Tapi apakah cukup dengan at-tasdiqu bil qalbi saja? Tentu saja tidak. Ya. Nah, karena kalau at-tasdiqu bil qalbi, ya, nanti antara perkataan dengan perbuatannya berbeda, itu nggak bisa. Karena orang beriman itu, ya, adalah orang-orang yang pintar, ya. Orang-orang yang cerdas. Nah, mengapa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas? Karena orang-orang yang berimanlah yang bisa sabar. Orang-orang yang berimanlah yang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh-sungguh dalam taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia berkorban dalam rangka taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi at-tasdiqu bil qalbi, ya, meyakini dengan hati. Kemudian baru setelah meyakini dengan hati, at-takriru bil lisan. Setelah itu baru al-amalu bil arkan. Nah, jadi al-amalu bil arkan dengan at-takriru bil lisan itu sebenarnya adalah pancaran dari at-tasdiqu bil qalbi. Nah, ketika at-tasdiqu bil qalbi ini kuat, benar, kokoh, ya, maka lisan dan amalnya itu akan terarah, ya, akan terarah. Nah, apa bentuk tasdiq bil qalbi kita, takrir bil lisan kita, amal bil arkan kita, yaitu syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa kita bersyahadat tidak ada ilah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, aku bersaksi, anla. An itu di sini adalah bahwa, ya, atau sungguh. Anna, inna, itu sama itu. Ya. Aku bersaksi bahwa atau sungguh la tidak ada ilah illallah, illa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi sungguh Muhammad di sini maksudnya adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Nah, kita perhatikan ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman, ya, iman kita yang kita wujudkan dalam syahadat kita, ya, konsekuensi daripada syahadat kita itu tadi. Nah, ini kita pahami ya, bahwa ketika kita bersyahadat tidak ada ilah kecuali Allah, itu sebenarnya ungkapannya itu ada alistisna ba'dan nafi, yufidul isbat, ya. Ini an-nafyu, ya. Nafyun di sini menegasi, menafikan. Ya. Ya, kita bersyahadat, bersaksi bahwa kita menafikan semua ilah, ya,
semua ilah. Kemudian ini istisna, kita mengecualikan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi istisna ini itu setelah nafyun. Kalau istisna setelah nafyun itu artinya isbat. Isbat. Isbat itu mengokohkan. Nah, ada dua hal yang perlu kita ini. Yang pertama, ilah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilah di sini asal katanya alihaya alahu. Alihaya alahu itu artinya abadaya, ya. Al-ma'luh. Al-ma'luh. Al-ma'luh itu al-ma'bud. Ya. Artinya kita bersahadat bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ma'bud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang pantas untuk diibadahi. Enggak ada yang pantas untuk disembah. Tidak ada yang pantas untuk dicintai. Tidak ada yang pantas untuk dijadikan tempat hati kita ini, tempat lisan kita ini, tempat arkan anggota tubuh ini, ya, mentotalkan penghambaannya, mentotalkan cintanya, mentotalkan harapannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Nah, jadi tampak di sini ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana antusiasme para sahabat ridwanullah alaihim, ya. Sahabat Rasulullah SAW ridwanullah alaihim ketika surat 3 ayat 92 itu turun, langsung datang kepada Rasulullah SAW, kemudian secara transparan, ya, secara terus terang, penuh dengan antusiasme menyampaikan aset-asetnya. Nah, karena ternyata albir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat 3 ayat 92 itu dijelaskan di dalam surat 2 ayat 177. Itu terkait dengan iman. Terkait dengan iman. Iman yang tulus, ya. Iman yang tulus, iman yang total. Iman yang tidak ada tercampur dengan hal-hal yang lainnya. Karena maklumlah ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sebagai manusia, ketika kita masuk dalam dinamika kehidupan ini, ya, tentu saja banyak hal, ya, banyak hal dalam interaksi kita, dalam komunikasi kita, dalam muamalah kita di kehidupan duniawiyah ini, ya, apalagi mobilitas kita itu tinggi, ya, kadang-kadang sengaja atau tidak sengaja itu mempengaruhi, ya, syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mempengaruhi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama itu menyebutkan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit taati wa yanqusu bil maksiati. Bertambah dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika surat 3 ayat 92 ini seakan-akan sahabat itu merasa teguran kepada para sahabat, ridwanullah alaihim, ya, teguran kepada sahabat ridwanullah alaihim, sehingga semuanya transparan kepada Rasulullah SAW, antusias menyampaikan kepada Rasulullah SAW terkait dengan aset-aset yang mereka miliki. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ketika kita bersyahadat itu sesungguhnya kita mengatakan kepada diri kita isbatul qalbi annallahu ma'al ma'lu annallahu al-ma'lu wahdah la syarikalah. Jadi kita menetapkan, mengokohkan hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala al-ma'lu, al-ma'bud wahdahu, satu-satunya, la syarikalah, dan tidak ada yang sekutu untuk dia, ya, nggak ada sekutu untuk dia. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebuah riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ya, perbaharui terus, ya, segarkan, refresh, ya, refresh iman itu dengan banyak mengatakan la ilaha illallah. Juga kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak istighfar, ya. Motivasi dari Rasulullah SAW, kalimatani, ya. kalimatani, ya, kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani indal mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat itu ringan diucapkan dengan lisan, tetapi bobotnya amat sangat dahsyat dan berat sekali di timbangan. Mizan di sini mizan yaumul qiyamah, ya. Ketika di yaumul mahsyar nantinya itu adalah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Maha suci Allah dengan pujiannya, ya. Maha suci Allah yang maha subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. Nah, ini harus selalu kita apa namanya, kita biasakan, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita biasakan. Apalagi dalam konteks kita membawa salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala di bidang muamalat, ya, yang dampaknya ini amat sangat dahsyat sekali. Nah, wakaf, ya, sebagai pejuang wakaf, syiar wakaf sampai wafat. Nah, bagaimana kita bisa istiqomah, ya? Bagaimana kita bisa istiqomah dalam mensyiarkan salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala ini, itu wakaf. Nah, ini kalau syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syahadat kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala, risalah tauhid, risalah Islamiyah, dan seterusnya, di mana di dalamnya itu ada wakaf, ya. Kalau ini tidak kokoh, tidak senantiasa kita perbaharui, tidak senantiasa kita refresh, ya, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meningkatkan ketaatan, ya, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara kuantitas dalam pengertian banyak melakukan amal-amal, ya, baik terutama amal wajib, kemudian juga amal-amal sunnah atau nawafil, ya, maupun secara kualitas tawajuh dan orientasi kita, ya. Tawajuh dan orientasi kita ini sangat penting. Dalam surat Al-Bayyinah, nama suratnya saja sudah jelas, Al-Bayyinah, bukti. Al-Bayyinah itu kan bukti. Dalam surah Al-Bayyinah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin. Mukhlisin di sini itu artinya ikhlas semata-mata
mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Enggak mengharapkan yang lain, ya. Yang lain itu konsekuensi, ya. Bukan itu tawajuhnya, bukan itu orientasinya, ya. Yang lain itu adalah konsekuensi. Ya, yang lain itu adalah konsekuensi. Ada sebuah kisah menarik, ya, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Musa ibn Nusair radhiyallahu anhu, ya. Itu dikirim untuk membuka dakwah, ya, ke Eropa Barat. Eropa Barat itu Spanyol sekarang dia, Spania dan seterusnya, ya. Itu ketika sampai di Jeddah itu kan ada laut, ya. Nah, laut. Dia naik kuda itu. Naik kuda. Nah, dia naik kuda mau nyeberangi lautan itu sampai ke sana. Kapal tidak ada. Nah, dapat bayangkan bagaimana kuda bisa nyeberangi lautan, kan gitu kan. Tapi ketika sampai di pinggir, ya, di pinggir pantai itu, Musa ibn Nusair radhiyallahu anhu itu katakan kepada laut, wahai laut, kamu ini adalah makhluk Allah, saya juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ini akan menyampaikan risalah Allah ke negeri seberang, ya. Nah, kamu ini mau membantu atau mau menghalangi? Nah, menjadi penyokong dakwah ini atau menjadi pecundang, penolong atau pecundang, kan gitu, penghalang. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tentara. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dan bagi Allah mempunyai junud, tentara-tentara di langit dan di bumi. Nah, laut ini termasuk tentara Allah. Jadi dasar laut itu naik. Dasar laut itu menjadi naik. Sehingga datar dia. Nah, bisa dilewati oleh airnya kemana? Itu Allah. Air laut itu juga tentara Allah gitu. Jadi Musa ibn Nusair itu berkuda. Nah, ini pada masa Nabi Musa alaihissalam itu mukjizat, ya, yang membelah lautan dengan tongkat, kan gitu kan, belah lautan dengan tongkat, ya. Nah, mungkin kalau rasional orang-orang yang tidak didasari atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bilang ngaco, nggak mungkin masa tongkat bisa belah lautan. Kenapa? Karena iman itu tadi. Tapi karena kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, maka kejadian-kejadian seperti itu suatu hal yang kalau pada nabi dan rasul itu namanya mukjizat. Pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu namanya karomah, ya. Karomah, ya. Kalau pada nabi dan rasul namanya wahyu, ya. Pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya, itu namanya ilham, ya, ilham. Itu dia termasuk kejadian-kejadian yang luar biasa gitu. Yang logika masyarakat umum itu nggak sampai ke sana. Tapi itu terjadi. Nah, artinya, ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa konsistensi, istiqomah dan komitmen kita dalam mensyiarkan wakaf ini dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, itu harus kita sokong, harus kita kuatkan, kita kokohkan, ya. Dengan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan senantiasa menjaga maknawiyah daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wazkur fin nafsika tadarruan wa khufatan wa dunal jahri minal qaul wala takum minal mumtarin. Nah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, dalam lisan kita, dan jangan sampai ada keraguan sedikit. Ketika mulai ada keraguan, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini tidak cukup sekali ya, syahadat itu tidak cukup sekali habis itu. Nah, kenapa? Ya karena mobilitas, aktivitas, interaksi ya yang kita lakukan sehari-hari dengan berbagai macam dinamika yang kita hadapi ya. Nah, itu tidak jarang ya, tidak jarang mempengaruhi ya. Isbatul qalbi annallah al-ma'lu wahda la syarikalah. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semuanya ya. Rusdahu ya. Rusdahu ya. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang belum terbimbing oleh bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan apa yang belum dirasakan oleh mereka yang belum terbimbing oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Yon Hendri yang sudah memberikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Banyak sekali ya Bapak Ibu ya pesan-pesan yang kemudian memang ini menjadi penting untuk kita pahami terkait dengan peran kita sebagai pejuang wakaf dalam rangka kita ingin senantiasa ya meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan juga untuk senantiasa merefresh ya keimanan kita. Yang salah satunya adalah dengan bagaimana kita senantiasa melafadzkan la ilaha illallah dan juga yang tidak kalah penting adalah senantiasa mengikut ini ya berada di dalam lingkungan atau komunitas orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita berada di Pejuang Wakaf, ini adalah sarana kita untuk senantiasa merefresh ya keimanan kita. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu 10 menit sebelum pukul 7, silakan kalau ada mau yang bertanya. Ini dari Bu Mirfat, mau bertanya secara langsung. Silakan Bu Mirfat. Baik Bu Isna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Yon Hendri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau langsung aja pada pertanyaan. Jadi sejak saya bergabung di komunitas pejuang wakaf ini, beberapa bulan yang lalu sempat ada pejuang wakaf premium yang administrasinya itu dibayarkan oleh seorang wakif. Nah, beliau ini niatnya adalah mewakafkan, jadi niat berwakaf, gimana ya bahasanya? Jadi semisal saya ini mau masuk jadi pejuang wakaf premium, tapi kan harus ada biaya untuk ujian asasinya 256.000 itu ya Ustadz. Nah, 256.000-nya ini hasil dari wakif seseorang. Kemudian yang mau saya tanyakan begini Ustadz, apabila saya udah menerima wakaf itu, suatu saat nanti saya merasa terbebani gitu, misalkan dengan wakaf seseorang ini, maksudnya, jadi kan itu yang saya pahami konteksnya harus benar-benar menjalankan syiar wakafnya, program-program wakaf yang ada di Pejuang Wakaf begitu. Selanjutnya saya juga mewakafkan 256 ini kepada seseorang pejuang wakaf premium yang baru lagi Ustadz. Apa bisa begitu? Atau mungkin bagaimana Ustadz ini untuk menjaga harta wakaf ya, termasuk harta wakaf? Kurang lebih begitu Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mirfat atas pertanyaannya. Silakan Pak Yon Hendri. Ya, makasih Bu Mirfat, Bu Isna. Jadi kita harus kembali kepada pertama
karena wakaf ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia memang ada karena tidak disebutkan di dalam nususul kitab dan sunnah kata-kata wakaf secara tegas. Kemudian model-modelnya juga kita bisa nampak di sana. Tapi kita harus memperhatikan hasil daripada yang disampaikan oleh para ulama. Ya. Bahwasanya ulama, khususnya ulama ul waqfi atau ulama ul fikhi, termasuk juga ulama ul usul, itu menyebutkan bahwa wakaf itu mempunyai rukun. Rukunnya itu ada 4. Arkanul waqfi arba'atun. Rukun wakaf itu ada 4. Yang pertama adalah al-waqif. Al-waqif adalah yang mewakafkan. Kemudian yang kedua adalah al-mauquf atau disebut juga dengan al-mauqufu bihi. Harta benda atau sesuatu yang bisa diwakafkan. Kemudian yang ketiga itu namanya al-mauqufu alaihi. Penerima manfaat ya, dari hasil harta benda yang diwakafkan itu tadi. Nah, yang keempat sirah. Sirah ini adalah ikrar atau akad. Nah, kalau dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, kalau saya tidak keliru, pasal 6 itu dikenal dengan unsur wakaf. Ya. Karena wakaf itu istihadi kiasi, bukan tauqifi. Ya. Dalam undang-undang itu, unsur wakaf di samping 4 rukun itu tadi ditambah dengan 2, jangka waktu dan nazir. Ya. Nazir ini adalah seseorang atau beberapa orang atau badan hukum atau organisasi yang diamanahi oleh wakif atau oleh Badan Wakaf Indonesia dan seterusnya untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Nah, sekarang dalam konteks yang Bu Mirfat tanyakan tadi, harus didudukkan dahulu. Wakif itu siapa? Mauquf atau mauquf bihinya itu apa? Ya. Kemudian mauquf alaihnya itu siapa? Kemudian sirahnya bagaimana? Nah, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang 41 tahun 2004 pasal 6, nazirnya, terus jangka waktunya bagaimana? Nah, kalau ini semua sudah duduk, ya, ini semuanya sudah duduk, ya, itu akan jelas, akan tampak. Ya. Nah, pertanyaan Bu Mirfat itu akan bisa terjawab dengan sendirinya. Nah, perlu juga kita ketahui wakif itu ada syarat. Kemudian mauquf bihi juga ada syarat. Ada pembagiannya juga ada syaratnya. Kemudian mauquf alaih juga ada syaratnya. Nah, mauquf alaih ini syaratnya itu ya, itu Islam, di antaranya itu Islam. Ya, kalau dia seorang muslim, kalau dia seseorang berarti dia harus muslim. Ya, kalau dia lembaga, dia harus lembaga Islam. Ya, kalau dia organisasi, dia harus organisasi Islam. Kenapa? Karena wakaf ini syiar. Syiar Allah dengan syiar yang lain itu harus saling kuat menguatkan. Ya. Salat itu juga syiar. Masjid itu juga syiar. Ya. Sedekah itu juga syiar. Ya. Nah, apalagi pendidikan Islam itu juga syiar. Nah, dan seterusnya. Nah, antara syiar ini harus saling kuat menguatkan. Ya. Nah, wakaf ini hadir untuk menguatkan syiar-syiar yang lainnya. Makanya tidak boleh mauquf alaihnya itu tidak Islam, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sigohnya ya. Nah, sigohnya itu juga harus jelas. Kalau menurut undang-undang nazirnya siapa? Nah, sekarang posisi Bu Mirfat ini nazir, mauquf alaih atau wakif? Nah, kan itu pertanyaannya. Nah, tadi kan Bu Mirfat mengkhawatirkan kalau saya ini bagaimana, ya kan?
tidak optimal. Nah, sebenarnya untuk mensyiarkan wakaf ini, ya, apakah ini harus optimal kita, karena dia syiar Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun juga keadaan dan latar belakang kita. Ya. Karena untuk mensyiarkan syiar Allah itu harga matinya harus optimal dan maksimal. Ya. Makanya cocok sekali di pejuang wakaf ini syiar wakaf sampai wafat. Dan saudara kita Bunda Rihla Siddiq almarhumah Allah yarhamuha itu memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya syiar itu seperti saya ini loh, sampai wafat, ya. Nah, tanpa ada berkurang sedikit pun semangat, ya, untuk mensyiarkan itu tadi. Nah, itu saya kira Bu Mirfat, ya. Karena saya nggak tahu nih posisi Bu Mirfat ini sebagai mauquf alaihi atau sebagai nazir gitu. Saya kira itu. Jadi harus didudukkan dahulu, ya. Dan masing-masing rukun itu ada syaratnya. Wakif itu ada syaratnya. Anak kecil yang belum balik, belum berakal, bisa nggak kalau dia bilang saya wakafkan ini, bisa nggak dianggap sah wakafnya itu secara hukum? Nah, itu ada syaratnya. Ya. Syarat wakif itu harus balik, harus berakal, harus muslim merdeka, ya. Kemudian bisa melakukan perbuatan hukum. Kalau di undang-undang kan gitu kan, perbuatan hukum wakif. Sebuah perbuatan dari wakif itu dikatakan memiliki konsekuensi hukum. Kalau di undang-undang kita kan usianya 17 tahun atau sudah menikah, kan gitu kan. Terus bagaimana kalau kita gerakan di sekolah? Itu namanya belajar berwakaf. Mensiarkan wakaf, belajar, sama-sama berkorban. Nah, kalau di tempat lembaga-lembaga pendidikan itu, ayo kita berkorban. Nih kamu berapa? Sehingga satu kelas kita ini, satu lokal ini bisa korban 1 ekor kambing. Kita umpamanya jumlah 30 orang. 1 ekor kambing 3 juta. Nah, berarti masing-masing berapa? 100.000, ya kan? Masa korban 100.000? Artinya belajar berkorban. Ya. Kalau secara konsekuensi hukumnya, ya tidak dikatakan korban itu, ya. Tapi itu belajar berkorban secara kolektif. Ya. Itu kira-kira Bu Mirfat, ya. Nah, mudah-mudahan. Ya. Nanti mungkin bisa dilanjutkan untuk mendudukkan permasalahannya ini ya Ustadz, ya, via Jabri aja ya. Ya, boleh. Silakan nanti dari Bu Mirfat bisa kontak Ustadz Yon secara langsung untuk kemudian mendapatkan solusi ya dari pertanyaan Bu Mirfat tadi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Ustadz sebelum kita tutup dari Bu Nur Fatihah. Ustadz tadi dijelaskan jika syahadat itu harus diulang-ulang untuk merefresh keimanan kita. Apakah itu dilakukan dengan berzikir ya Ustadz? Sebagaimana sering berzikir la ilaha illallah dan istighfar. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, betul. Ya. Terima kasih Bu Nur Fatihah dan Bu Isna. Ya, jadi memang itu perintah Rasulullah SAW. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah, ya. Dengan memperbanyak zikir kalimat thayyibah itu ya, la ilaha illallah, ya. Tahlil. Kenapa? Ya. Karena kadang-kadang kelelahan fisik, ya, kelelahan fisik itu mempengaruhi kelelahan jiwa, ya. Kelelahan pikiran, ya. Kelelahan fisik mempengaruhi kelelahan pikiran, atau kelelahan pikiran mempengaruhi kelelahan fisik, kemudian kelelahan fisik itu mempengaruhi kelelahan jiwa. Nah, untuk merefresh kembali, ngecas lagi supaya pikiran kita fresh, fisik kita juga sehat, ya. Nah, maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu memperbaharui, merefresh dengan la ilaha illallah. Termasuk juga istighfar, ya. Termasuk juga istighfar.
Paling tidak kita beristighfar itu 70 kali sehari semalam. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pejuang wakaf itu adalah pejuang syiar, salah satu syiar Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menjadi pejuang syiar Allah Subhanahu wa taala perlu ada menu-menu khusus ya, konsumsi khusus. Kalau saya ini kan apa namanya ya? Kalau kita mau bekerja gitu kan, kita kan perlu ada sarapan segala macam. Nah, kita perlu nutrisi ya. Perlu kita nutrisi. Di samping meningkatkan pengetahuan dan wawasan kita terkait dengan wakaf, terkait dengan syariat Allah yang lain, terkait dengan ad-din al-islami, ya, kita juga perlu menguatkan maknawiyah, zatiyah, kekitannya, keakuannya itu tadi, ya. Roh kita, rohiyah kita. Nah, kapan roh kita ini kuat? Itu tadi, bitta'ah. Makanya perlu bagi kita untuk hal-hal yang wajib, ya, hal yang wajib itu jangan sampai kita tertunda atau tertinggal ya dalam melaksanakannya. Contoh, ya, as-salat al-khams, salat lima waktu. Jadi as-salat al-khams ini kalau Rasulullah SAW katakan as-salatu ala waktiha, salat pada waktunya, itu maknanya kalau kita pejuang syiar Allah Subhanahu wa taala, itu kita memahami maknanya itu as-salatu ala awwali waktiha, fi awwali waktiha. Melaksanakan salat itu ya pada awal waktu. Ya. Jangan di tengah atau jangan di ujung ya. Nah, nanti ajalah zuhur udah mau mendekat-dekat ke asar. Jadi kemas itu sekali aja. Salat zuhur, habis itu duduk sebentar, habis setelah itu asar. Nah, tidak begitu. Jadi bagi pejuang wakaf itu hukumnya hukum azimah, ya. Dia ada azimah, ada rukhsah. Nah, ada rukhsah. Nah, kalau kita sudah komitmen sebagai pejuang syiar Allah, kita ngambilnya hukum asal, ya, azimah. Kemudian Rasulullah SAW katakan sholatul jamaati tafdulu sholatal fazzi bi khamsin wa ishrina darajah atau bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu mengutamai atau melebihi sholat sendiri sebesar 25 derajat atau 27 derajat. Nah, kita ngambil sholat berjamaahnya itu. Pertama di awal waktu, yang kedua berjamaahnya. Ya. Kalau berjamaah biasanya di mana? Masjid dong. Nah, awal waktu di mana? Masjid. Ya. Nah, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu di awal waktu terus berjamaah, itu sebenarnya kita sedang merefresh, ya, merefresh iman kita, mentajdid iman kita. Itu sebenarnya juga kita sedang meningkatkan, ya, meningkatkan kualitas iman kita. Kemudian ada lagi Al-Quran, ya, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini wajib atau sunnah? Wajib, ya. Membaca Al-Quran itu wajib. Warattilil Qur'ana tartila. Itu kan perintah. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma anzalnal Qur'an litashqa. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fa hal min muddakir. Itu juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bersedekah, ya, berwakaf, ya. Kalau bagi masyarakat umum, ya, mungkin wakaf itu sunnah muakkadah. Tapi bagi kita pejuang wakaf, ya, bagi kita pejuang wakaf, pejuang syiar Allah Subhanahu wa taala, wakaf itu lifestyle. Ya. Wakaf itu bagi kita lifestyle, gaya hidup. Ya. Kalau kita tidak berwakaf, kayaknya nggak gaya gitu. Ya. Nah, kayaknya nggak keren gitu kan. Nah, maka itu menjadi gaya hidup kita. Kemudian kita sebagai pejuang wakaf juga bagaimana supaya
hal-hal yang dalam pandangan masyarakat itu adalah ibadah nawafil, ya, ibadah sunnah, tapi bagi kita itu adalah hal-hal yang menjadi budaya dan gaya hidup kita itu tadi. Saya kira itu ya, Bu Isna dan Bu Nur Fatihah. Baik, terima kasih Ustadz. Tapi mohon maaf ini Ustadz ada satu lagi pertanyaan dari Bu Sri Mahyarni. Dinamakan Lebaran Anak Yatim. Apa ada hadisnya? Kemudian kedudukannya lebih tinggi mana dengan wakaf, Ustadz? Dinamakan Lebaran Anak Yatim. Maksudnya gimana nih? Kan kalau di masyarakat itu kan berkembang kalau tanggal 10 Muharram itu disebut sebagai Lebaran Anak Yatim. Nah, sehingga gitu. Bu Sri ini kan biasa menyisihkan ya rezekinya untuk pada saat Lebaran Anak Yatim. Nah, itu nanti kedudukannya lebih tinggi mana dengan wakaf begitu, Ustaz? Ya. Jadi surat Al-Ma'un itu menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang mendustakan agama, ya, itu adalah yang tidak peduli kepada anak yatim. Terus yang melalaikan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau orang yang mendustakan agama, ya, itu yang menghardi anak yatim kemudian tidak mengajak orang untuk memberi makan orang-orang miskin. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang sholat. Nah, sholat kok bisa celaka, kan? Siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, itu tadi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya itu Allah perintahkan sholat di awal waktu, dia di akhir waktu gitu kan, ditunda-tunda. Dia sholat, tetapi dia termasuk yang celaka. Kemudian mungkin ketika dia lagi sholat, pikirannya kemana-mana gitu kan. Dia sholat, iza qamu ila sholah qamu kusala. Jadi kalau dia menegakkan sholat, melaksanakan sholat itu nampak kemalasan gitu kan. Indikator kemalasannya itu tadi. Kemudian dalam surah Al-Fajr juga ta'kuluna turasa aklal lama tuhibbunal mala hubban jamma, dan seterusnya itu tadi. Nah, orang-orang yang menyantui anak yatim ini itu mendapatkan apresiasi, ya, dari Rasulullah SAW. Ana wa kafilul yatama hakadha, kata Rasulullah SAW gitu kan. Saya bersama yang mengasuh anak yatim seperti ini. Nah, wakaf, kalau wakaf ini kan termasuk sodakotan illa min sodakotin jariyatin, ya. Illa matal insan in qata amaluhu illa min salasin sodakotin jariyah, dan seterusnya itu tadi. Nah, kedudukannya mana yang lebih tinggi? Tadi seperti yang saya sampaikan, mengasuh, mengayomi, menyantuni anak yatim itu syiar Allah. Kemudian wakaf itu juga syiar Allah. Nah, bagus sekali yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ketika menjadi khalifah. Beliau aset-aset negara itu diwakafkan. Ditunjuk nazirnya itu hakim tinggi. Kemudian dikelola, hasilnya taruh di Baitul Mal. Nah, dari hasil itu dibangunlah panti asuhan. Ya, kalau sekarang ada panti asuhan ya untuk anak yatim di dalam istana. Nah, dapat bayangan kan? Nah, di dalam istana. Kemudian anak yatim itu disantuni dengan hasil dari harta benda wakaf. Apa yang dimakan istana, ya, begitu pula kualitas yang dimakan oleh anak yatim. Apa yang dimakan sumbernya beda ya, kalau istana sumbernya tidak wakaf ya. Nah, apa yang dipakai oleh istana, begitu juga kualitasnya dipakai oleh anak yatim. Terus guru-guru ya untuk yang mengajar anak-anak yatim ini selektif. Hafiz Al-Quran, kemudian bisa qiraat sab'ah, kemudian bahasa Arab, tafsir, dan seterusnya.
memahami pedagogik anak, punya kelembutan, kemudian ngayomi, kemudian perhatian, peduli, dan seterusnya. Nah, terus salarinya bagaimana? Berlipat-lipat juga. Ya. Kemudian kedudukannya bagaimana dibandingkan guru-guru yang lain yang tidak mengajar anak yatim, itu lebih tinggi yang mengajar anak yatim ini. Dalam pandangan negara, kemudian tunjangan ini, itu, dan seterusnya, kesejahteraannya. Ya. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya bisa di-combine ini. Ya. Nah, sesuatu yang bisa di-combine. Ya. Bagaimana supaya wakaf ini itu bisa mengurangi, bahkan bisa menghapus kemiskinan, bisa meningkatkan derajat kita dari meminta-minta, menerima, jadi memberi itu tadi. Nah, alangkah indahnya ya apabila syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu kita sinkronisasikan, ya, kita konsolidasikan, kita saling kuat menguatkan. Nah, karena semua syiar itu adalah rahmat, ya, anugerah dan barokah untuk kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira itu. Ya, baik, terima kasih Ustadz Yon Hendri. Ini jadi sangat menginspirasi ya, Bunda Sri Mayarni. Nah, bagaimana kita bisa mensinkronkan program-program wakaf ini yang kemudian mauquf alainya atau penerima manfaatnya adalah anak-anak yatim, sehingga terjadi ini ya kesinambungan dalam hal menyantuni anak yatim. Jadi bukan hanya di Lebaran ini anak yatim ya, bahkan dalam sehari-harinya gitu ya, dengan program wakaf ini harapannya nanti bisa menjadi sarana untuk menyantuni anak yatim. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya forum kita pada kesempatan pagi hari ini sudah berjalan lancar sesuai yang kita harapkan. Terima kasih kepada Ustadz Yon Hendri yang sudah membersamai kita selama 1/4 jam. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik Bapak Ibu. Kita akan merutinkan ya kajian Selasa pagi setelah subuh ini atau kasturi wangi. Harapannya ibu-ibu juga sudah mandi nih Bapak Ibu semuanya ya, biar wangi bener ya Ustadz ya. Marilah forum kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu pejuang wakaf yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi sarana bagi kita sebagai pejuang wakaf untuk senantiasa merefresh ya keimanan kita. Ini adalah menjadi sarana kita untuk fastabiqul khairat, sarana kita untuk senantiasa memperbaiki ya kualitas keimanan kita. Marilah forum kita pada kesempatan pagi hari ini kita tutup dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di Selasa pagi pekan depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo izin live Bapak dan Ibu, Bu Isna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.